Roni menatap Pak Imron dan bertanya padanya, "Apa ini, Pak?" "Buka saja, Ron," sahut Pak Imron. Dengan penasaran, Roni pun mencoba membuka album kusam tersebut. Saat Roni membuka album tersebut, ibunya Roni di rumahnya saat sedang mencuci piring. Tiba-tiba kepalanya mendadak pusing, lalu terjatuh. Seolah kedua tangannya ada yang menarik dengan kencang, lalu menyeretnya ke dalam kamar. Kemudian pintu kamar pun tertutup dengan keras. Sementara Roni terus melihat dan mengamati perlahan sampul depan dari album tersebut. Di sampul depan terlihat simbol kepala kambing dengan tanduk yang panjang. Namun tanpa mata, dengan mulut menganga dan lidahnya yang menjulur bercabang dua seperti lidah ular yang berwarna merah api. Jika dilihat sekilas, seperti sebuah pola akar tumbuhan yang indah. Roni kemudian mencoba membuka halaman pertama. Dan alangkah terkejutnya Roni saat ia melihat di halaman pertama ada angka bertuliskan 666. "Pak Imron, apa maksud semua ini?" Roni bertanya pada Pak Imron. "Kau harus tahu semuanya. Bukalah. Kamu harus tahu semuanya, Ron," seru Pak Imron menyuruh membuka album tersebut. Roni kemudian membuka halaman pertama. Di halaman pertama bertuliskan, "Kegelapan itu abadi." Lalu di bawah tulisan itu ada tulisan berbahasa Inggris, yang artinya kegelapan itu abadi, awal dari sebuah permulaan, awal dari segalanya. Itu tidak akan pernah pudar. Dan inilah awal dari kebangkitan sang raja, karena cahaya berasal dari kegelapan. Saat Roni membaca tulisan itu, ia langsung teranyak dan wajahnya terlihat ketakutan. Dari kening wajahnya terlihat berkeringat. Dan matanya tiba-tiba berubah menjadi hitam seluruhnya, seolah terhipnotis oleh tulisan itu. Dan tulisan-tulisan itu berubah perlahan-lahan menjadi kumpulan foto dan gambar bergerak seperti proyektor yang menayangkan sebuah film di layar lebar. Sementara di rumah Roni, mata ibunya, yaitu Bu Indah, pun mengalami hal yang sama. Bola matanya berubah menjadi hitam seluruhnya, seolah tersambung dengan Roni. Ibunya mengatakan, "Ini bukan permainan, Roni. Kau harus segera kembali. Kau harus secepatnya kembali. Kembali, Roni. Tutup album itu. Tutup, Roni." "Buka terus halaman berikutnya, Roni. Jangan dengarkan apapun." Suara ibunya dan Pak Imron saling bersahutan. "Roni, jangan biarkan perintah Pak Imron mempengaruhi jiwamu, Ron. Aku ibumu, Roni." Kemudian terdengar lagi suara Pak Imron, namun dengan suara yang berbeda
dan terdengar serak serta menggema. Roni, jangan bodoh kamu. Dia bukan ibumu. Dia pengkhianat yang berwujud sebagai orang mulia. Kehormatan ada dalam album itu, Roni. Mulut dan lidah Roni pun terasa kaku. Untuk mengucapkan doa pun terasa sulit sekali. Ibunya terus bicara kepada Roni dengan kekuatan penuh. Namun kedua telinga Roni seolah ada yang menutupi. Roni kembali dipaksa oleh sebuah energi dari album Kusam tersebut untuk membuka halaman berikutnya. Sementara jiwa ibunya berusaha masuk ke dalam album tersebut. Seisi rumah Pak Imron terasa berguncang, diiringi dengan tiupan angin kencang, seolah berada di padang yang sangat luas. Roni langsung terperanjat dan melemparkan album tersebut. Karena antara pikiran, penglihatan batin dan kesadarannya saling bertentangan. Ternyata apa yang dilihat dalam album tersebut, Bu Indah berubah menjadi Ranti. Gadis yang ia temui saat di rumah kosong tersebut. Akhirnya, mata Roni perlahan kembali normal. Nafas Roni tersengal-sengal. Ia terlihat letih. Pak Imron menyuruh Roni menjelaskan apa yang dilihatnya. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin Ranti adalah ibuku. Ibuku sudah cukup berumur, ujar Roni menjelaskan pada Pak Imron. Roni terlihat letih. Aku pamit pulang, Pak Imron. Tidak bisa menjelaskan lagi. Dan tidak bisa melanjutkan lagi, Pak. Pak Imron kembali mengembalikan album Kusam itu pada Roni. Namun Roni menolaknya. Tidak, aku tidak mau melihat lagi album Kusam itu, Pak. Kamu harus melanjutkan halaman-halaman selanjutnya, Roni. Kamu adalah pewaris tahta ayahmu, Ron. Tidak. Tidak. Roni langsung berlari keluar dan mengendarai motornya. Motor pun melaju dengan kencang. Saat tiba di belokan komplek Taya, Roni memperlambat kendaraannya karena hendak bermaksud ke rumah Pak Samsul. Namun Roni malah kebingungan karena rumah itu tidak ada. Yang ada adalah hanya rumpun bambu dan semak belukar. Roni pun mencoba menghentikan kendaraannya, walau dengan perasaan takut. Namun Roni mencoba untuk berjalan mencari kembali rumah Pak Samsul. Roni bertanya-tanya, siapa sebetulnya Pak Samsul? Saat Roni berjalan menuju ke lokasi rumpun bambu tersebut, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Kak, tolong segera pulang. Sontak Roni terkejut karena mendengar seorang gadis menangis. Namun Roni penasaran siapa sebetulnya gadis itu.
Dan Roni pun mencari sumber suaranya. Akhirnya Roni pun menemukan gadis tersebut. Dia di dekat belukar tersebut. Roni berpikir gadis itu adalah Ranti karena rambut dan perawakannya seperti Ranti. Roni mencoba menyapanya. Ranti? 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 Ranti menjawab sambil menangis. Aku bukan wanita terhormat. Lebih baik kamu segera pulang ke rumahmu. Lebih baik kamu ikut denganku, Ranti. Tidak baik seorang diri di sini. Apalagi kamu, seorang gadis. Sapa Roni. Gadis tersebut membalikkan badannya. Dan alangkah terkejutnya Roni. Karena paras wanita tersebut hanya bermata satu, tanpa hidung dan mulut. Roni pun terjatuh dan pingsan. Siang hari di rumah Roni, ibu bersama bapaknya mendampingi Roni yang belum siuman karena pingsan. Tubuhnya terasa dingin. Kemudian dokter bilang, "Sebentar lagi juga pulih, Bu. Setelah diberikan suntikan ini, tubuhnya akan kembali hangat." Sebenarnya kenapa dia, Dok? "Sok," jawab dokter. "Kompres saja keningnya dengan air hangat. Usahakan tubuhnya harus tetap hangat," ujar dokter itu melanjutkan pembicaraan. Akhirnya dokter pamit pulang. Bu Indah dan Pak Panji hanya bisa menatap Roni yang masih terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Untung warga setempat cepat menemukan Roni ya, Bu. Iya, Pak. Jawab Bu Indah. Saat Bu Indah dan Pak Panji sedang mengobrol, terdengar bunyi bel rumah, ada yang memijit. Bu Indah dan Pak Panji saling menatap. Pak Panji langsung menghampiri pintu depan rumahnya. Permisi. Maaf, Pak. Apakah ini rumah Roni? Tanya seorang gadis. Iya, betul. Begini, Pak. Ini ada titipan dari Pak Samsul. Kata gadis itu. Pak Samsul. Pak Panji bertanya keheranan. Maaf, adik sendiri siapa? Tanya Pak Panji. Saya Ranti, Pak. Ranti? Ya baiklah, nanti saya sampaikan kepada Roni. Makasih ya nak, kata Pak Panji. Mari, Pak. Ujar gadis itu. Pak Panji mengamati kotak tersebut, kemudian kembali melihat Ranti yang berlalu. Namun Pak Panji bingung karena tak berapa lama Ranti pergi entah kemana. Akhirnya Pak Panji masuk lagi ke dalam rumahnya. Aneh, cepat sekali gadis itu pergi, ucap Pak Panji. Di dalam rumah, Pak Panji menyimpan kotak tersebut di atas sebuah meja di samping tempat tidur Roni.
Apa itu, Pak? Tanya Bu Indah. Kiriman dari Pak Samsul katanya. Paket. Entahlah. Tapi pengirimnya seorang gadis bernama Ranti. Ranti? Bu Indah mulai tidak enak perasaannya. Tepat sore hari tanggal 16 September 2022, akhirnya Roni pun tersadar. Perlahan-lahan matanya mulai terbuka. Kemudian matanya tertuju pada sebuah kotak yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang indah. Kotak apa ini? Roni mengamati kotak itu. Bu Indah melihat Roni dari luar kamar. Sementara Roni mencoba membuka kotak tersebut. Namun aneh, Roni tetap tidak bisa membuka kotak tersebut. Gimana caranya? Tiba-tiba terdengar suara Ranti. Kau tinggal menekan tutupnya, Ron. Roni terkejut dan melihat ke sekeliling ruangan, namun tidak ada siapapun. Akhirnya Roni mencoba membuka kotak tersebut dengan cara menekan tutup kotaknya. Dan kotak itu pun terbuka. Di dalamnya berisi sebuah surat dengan stempel dari tanah liat dan liontin. Roni pun langsung membaca tulisan tersebut. Apalagi ini?